Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen yang sudah menyaksikan presentasi proposal pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Faril Kramanda, Prodi Perbankan Syariah dengan NPM 1811328. Saya mengambil judul peran manajer dalam meningkatkan kinerja karyawan di BMT Arta Buana. Mengapa saya ingin mengambil judul tersebut? Pastinya dilandasi dengan latar belakang masalah yang menarik untuk diteliti. Peran pemimpin dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Pemimpin yang baik mengacu pada pemimpin yang dapat menerima kritik, memperhatikan isi kritik, memberikan pengaruh yang baik, dan membimbing karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin atau manajer juga dapat menciptakan suasana yang harmonis dengan sistem kekerabatan antara karyawan, khususnya pada organisasi yang berbasis syariah, seperti Koperasi Syariah Baitul Mal wa Tanwil. Dengan cara ini, karyawan dapat termotivasi yang tinggi saat melakukan pekerjaan dan membuat pekerjaan terasa nyaman. Dengan memaksimalkan pekerjaan, maka akan berdampak pada kinerja. Leadership faktor atau faktor kepemimpinan dikatakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja. Kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dikatakan sangat berperan. Koperasi Syariah Baitul Mal Tanwil Arta Buana Metro adalah salah satu organisasi yang didirikan berdasarkan syariah Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dengan memperhatikan nilai-nilai hukum syariah yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian dalam kegiatan perekonomian. Memilih objek penelitian lembaga tersebut karena mengalami perkembangan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan pada Kopsya BMT Arta Buana Metro dapat meningkatkan kinerja karyawan di setiap bidangnya. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana peran manajer dalam meningkatkan kinerja karyawan di Koperasi Syariah Baitul Mal Tanwil Arta Buana Metro. Yang kedua, apa saja kendala manajer dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan di Koperasi Syariah Baitul Mal Tanwil Arta Buana Metro. Yang ketiga, bagaimana solusi manajer untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan kinerja karyawan di Koperasi Syariah Baitul Mal Tanwil Arta. Masalah ini yang nanti saya teliti di bab selanjutnya. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan peran manajer dalam meningkatkan kinerja karyawan di Koperasi Syariah BMT Arta Buana. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kendala manajer dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan di Koperasi Syariah BMT Arta Buana Metro. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan solusi manajer mengatasi kendala dalam meningkatkan kinerja karyawan di Koperasi Syariah Baitul Mal Tanwil Arta Buana Metro. Adapun manfaat penelitian, yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis tersebut dapat menambah wawasan penulis dan pembaca di bidang keilmuan maupun pengembangan manajemen sumber daya manusia, khususnya peran manajer dan kinerja karyawan. Yang kedua yaitu manfaat bagi Kopsya BMT Arta Buana Metro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau ide bagi lembaga keuangan syariah, khususnya Kopsah BMT Arta Buana, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi masalah mengenai kinerja karyawan. Yang kedua, manfaat bagi dunia akademis. Secara akademik, penulis mengharapkan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan peran manajer dalam meningkatkan kinerja karyawan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan peneliti sejenis atau sebagai pengembangan penelitian selanjutnya. Yaitu yang selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti, yaitu yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan jenis penelitian studi lapangan atau field research. Penelitian studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti akan melakukan penelitian langsung ke manajer BMT Arta Buana Metro dan karyawan serta anggota BMT Arta Buana Metro. Pendekatan penelitian yang diteliti adalah kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sumber data yang diperoleh adalah yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer dari penelitian ini adalah manajer BMT Arta Buana Metro, karyawan, serta anggota BMT Arta Buana Metro. Yang kedua itu sumber data sekunder, yaitu dari buku-buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian khusus yang terkait dengan penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama yaitu observasi. Penelitian terlibat langsung dengan melakukan observasi yang dilakukan secara langsung pada Koperasi BMT Arta Buana Metro. Yang kedua yaitu wawancara. Dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada manajer
Kopsya, BMT atau Buana Metro, Dewan Pengawas Manajemen. Dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada manajer BMT atau Buana Metro dan karyawan serta anggota BMT atau Buana Metro. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini melakukan dokumentasi berupa foto, brosur, dan catatan di BMT atau Buana Metro. Untuk teknik analisa data, yaitu teknik analisa data yang digunakan peneliti yaitu reduksi data dengan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang terpenting, lalu membuat rangkuman dan menarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Saya akhiri presentasi proposal pada hari ini. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.